Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan bagian pertama dari video penjelasan mengenai protein di mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan. Pokok bahasan di bagian pertama akan dibahas mengenai pendahuluan, fungsi protein, bagaimana pencernaannya, serta penyerapannya di dalam usus. Sedangkan bagian kedua akan dibahas mengenai metabolisme dan kebutuhan protein serta neraca N. Sedangkan di bagian ketiga akan ada pembahasan mengenai sumber-sumber protein, bahan pangan sumber protein, dan bagaimana mengevaluasi mutu protein dari sumber bahan pangan protein tersebut. Di pendahuluan, kita akan mengingat kembali mengenai struktur asam amino. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di mata kuliah biologi sel, kita harus ingat ya bahwa asam amino itu tersusun dari 4 bagian. Ya. Asam amino sebagai penyusun protein itu merupakan molekul kiral ya. Molekul kiral apa ayo? Nah, jadi asam amino itu ada satu C kiral ya, C yang 4 tangannya mengikat 4 molekul yang berbeda. Dia punya gugus amino ya NH2, kemudian punya gugus karboksil, kemudian punya rantai samping dan punya satu H. Karbon di bagian tengah disebut alfa karbon karena dia merupakan karbon yang menempel pada gugus karboksil. Jadi C di sebelah gugus karboksil itu namanya karbon alfa gitu. Jadi molekul asam amino ini tersusun dari gugus karboksil, gugus amino, kemudian jenis asam amino itu berbeda dilihat dari mana? Dilihat dari jenis rantai sampingnya. Jadi kalau rantai sampingnya beda, jenis asam aminonya juga berbeda. Gitu. Jadi ingat-ingat, molekul kiral jadi ada C di tengah, kemudian di sebelahnya ada gugus amino, sebelahnya lagi ada gugus karboksil, kemudian punya R atau rantai samping yang menjadi ciri dari asam amino tertentu. Kalau R-nya beda, jenis asam aminonya juga berbeda. Kemudian struktur asam amino yang paling sederhana atau asam amino yang paling sederhana adalah glisin. Contohnya di sini adalah bisa dilihat ya C glisin ini punya gugus amino, punya gugus karboksil, kemudian R-nya itu satu molekul H, satu atom H gitu. Kemudian ada yang disebut sebagai fraksi nitrogen. Fraksi nitrogen itu ya gugus amin ini. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai fraksi non-nitrogen. Ketika terjadi deaminasi atau pemotongan fraksi nitrogen, maka yang tersisa adalah fraksi non-nitrogen atau rantai karbon. Karena tersusunnya hanya dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Nah, ini hasil dari deaminasi. Deaminasi itu apa? Pemotongan gugus amino atau gugus nitrogen. Ya. Asam amino itu jenisnya banyak banget. Ya. Kalau R-nya beda, jenis asam aminonya kan beda. Maka jenis asam amino itu juga banyak banget. Ada ini singkatan 3 hurufnya, kemudian ada simbol 1 hurufnya ini, kemudian berdasarkan netral tidaknya basa, asam berdasarkan pH-nya ada yang netral, basa, dan asam. Kemudian berdasarkan asam amino, jenis asam amino esensial dan non esensial itu berdasarkan apakah bisa dibentuk di dalam tubuh. Kalau bisa dibentuk di dalam tubuh kita namanya non esensial. Non esensial itu bukan yang nggak penting ya. Non esensial itu maksudnya bisa dibentuk di dalam tubuh sehingga tidak perlu diambil dari luar, dari makanan. Nah, asam amino esensial itu hanya dapat diperoleh dari makanan. Kemudian ada jenis sebenarnya non asam amino, tetapi disebut sebagai asam amino spesial karena bentuknya itu unik. Jadi bentuknya tidak seperti struktur asam amino pada umumnya, nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Jadi gugus nitrogennya itu bentuknya siklis, beda dengan asam amino biasanya yang bentuknya adalah NH2 atau NH3. Prolin ini termasuk ke dalam asam amino karena struktur maupun perannya di dalam tubuh itu serupa dengan asam amino. Selain prolin, ada asam amino spesial lainnya yaitu 4-hidroksiprolin, 5-hidroksi
glisin yang terdapat pada kolagen jaringan ikat. Ya, kolagen kan ini ya, protein struktural ya. Masih ingat nggak materi biologi sel? Nah, kemudian ada N-methylisin yang terdapat dalam miosin. Aktin dan miosin itu penyusun sel otot. Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, inilah bentuk dari prolin, hidroksiprolin, dan hidroksilisin. Bisa kalian lihat di sini bahwa strukturnya itu beda dengan struktur asam amino pada umumnya kan. Tetapi karena fungsi dan strukturnya itu serupa dengan asam amino di dalam protein, makanya disebut asam amino spesial. Nah, ini N-methylisin. Kemudian di sini bisa juga kalian lihat bahwa sistein itu berikatan satu sama lain, gitu ya, membentuk sistin. Gitu. Sistin ini punya struktur sulfur ganda seperti ini, atau struktur tiol, ya, double tiol. Nah, fungsi khusus asam amino. Asam-asam amino ternyata di dalam tubuh juga memegang peranan penting, tidak hanya sebagai penyusun polipeptida atau penyusun protein, tapi juga memiliki fungsi-fungsi yang lainnya. Triptofan misalnya merupakan prekursor atau pembentuk vitamin niacin. Di dalam tubuh, kalau kita kekurangan triptofan, maka kita akan kekurangan niacin. Selain itu, triptofan menjadi prekursor atau bahan pembentuk neurotransmitter serotonin. Serotonin ini bisa kalian browsing, jadi dia itu memberikan rasa bahagia gitu. Jadi kalau dirilis dalam tubuh, dirilis di otak tuh bikin rasa bahagia. Mungkin kalau kalian galau-galau tuh sebenarnya mungkin kekurangan triptofan kali ya. Terus habis itu triptofan juga merangsang aktivitas usus. Kemudian arginin, glisin, dan metionin membentuk kreatin, sistin itu membentuk sebagai komponen dari asam empedu yang penting untuk metabolisme lemak. Sudah saya jelasin di biokimia ya, di materi biokimia komponen asam empedu itu apa. Nah, komponen itu ternyata tersusun dari sistin dan glisin, ya, konstituen asam empedu. Kemudian asam aspartat penting pada sintesis asparagin. Glisin sendiri merupakan komponen bagi detoksifikasi racun dan merupakan bagian dari hemoglobin. Boleh jadi kalau kita kekurangan darah atau hemoglobin itu karena kita kekurangan asam aminoglisin di dalam tubuh. Kemudian ada glutathione atau enzim antioksidan di dalam tubuh yang kemudian bekerja mengurangi radikal bebas. Ya, glutathione itu merupakan enzim antioksidan di dalam tubuh yang bekerja secara oksidasi reduksi untuk mengeliminasi atau mengurangi radikal bebas. Nah, glutathione itu terbentuknya salah satu komponennya adalah glutamin, sistein, dan glisin. Kalau kekurangan glutathione, maka tubuh kita akan mengalami yang namanya stres oksidatif atau radikal bebas yang terlalu tinggi. Kemudian hormon epinefrin dan tiroksin itu komponennya dari tirosin, kemudian dopamin di dalam otak itu juga terbentuknya salah satu komponennya dari tirosin, dan banyak lagi. Kalian bisa baca sendiri komponen-komponennya. Kemudian kita sekarang bahas protein. Nah, sebenarnya apa sih bedanya asam amino sama protein? Ibarat buku, oke, kita ngebayangin buku ya. Asam amino itu ibarat satu lembaran kertas. Lembaran-lembaran kertas itu kalau dirangkai menjadi suatu bentuk 3 dimensi bernama buku, itu baru bisa kita sebut sebagai buku. Kan kita nggak bisa ya nyebut selembar kertas itu sebagai buku, nggak bisa. Setelah lembar-lembar kertas itu ditulisi, kemudian disusun menjadi bentuk 3 dimensi buku, bisa kita baca gitu ya, maka baru bisa disebut buku. Nah, demikian juga dengan protein atau polipeptida. Kita baru bisa menyebut itu protein gitu ya, suatu komponen itu protein ketika asam aminonya itu terangkai dengan ikatan peptida, membentuk rantai panjang polipeptida yang kemudian membentuk struktur 3 dimensi dengan bentuk dan fungsi tertentu di dalam tubuh. Kalau dia baru rantai panjang, polipeptida semacam tasbih gitu ya, itu belum bisa disebut protein bahkan. Dia baru bisa disebut protein kalau sudah membentuk struktur 3 dimensi, kemudian memiliki fungsi tertentu di dalam tubuh. Gitu. Nah, dalam sintesis protein, seperti yang juga sudah saya jelaskan di biologi sel, ada transkripsi dan translasi gitu ya. Pada tahap translasi, ya, pada saat elongasi ya, masih ingat nggak elongasi? Itu satu asam amino akan diikatkan dengan asam amino yang lain. Ikatannya namanya ikatan peptida. Yang berikatan adalah struktur
nitrogen dari satu asam amino dengan struktur karboksil dari asam amino yang lain. Setiap kali satu asam amino dengan gugus aminonya berikatan dengan gugus karboksil dari asam amino yang lain, mereka gandengan gitu ya. Jadi ibarat kalau kita orang gitu gandengan membentuk rantai panjang itu kan tangan kanan kita berikatan dengan tangan kiri orang lain. Terus tangan kanan orang lain itu berikatan lagi dengan tangan kanan orang yang lain lagi gitu. Jadi kiri ke kanan. Terus tangan kanan teman kita gandengan sama tangan kiri teman yang lain lagi kayak gitu. Nah, seperti itulah ikatan peptida yang membentuk polipeptida. Setiap terbentuk satu ikatan peptida akan terlepas satu molekul H2O atau air, dan sebaliknya kalau misalnya ikatan itu terlepas maka butuh air. Seperti ini. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan di biologi sel ya. Jadi gugus karboksil dari satu asam amino akan berikatan dengan gugus amino dari asam amino yang lain. Kemudian di sini gugus karboksilnya berikatan dengan gugus amino dari asam amino berikutnya, begitu seterusnya. Setiap kali terbentuk ikatan peptida di sebelah sini, maka satu molekul air akan terlepas. Kalau terbentuk 3 ikatan peptida, maka 3 molekul air akan terlepas. Demikian juga sebaliknya. Kalau misalnya ikatan peptida ini putus, gitu ya, maka butuh H dan OH untuk menempel pada masing-masing gugus. OH akan menempel pada gugus karboksil dan H akan menempel pada gugus amino, gitu ya. Kalau ada 3 pemutusan ikatan peptida, berarti butuh 3 molekul air. Makanya pencernaan protein itu sangat butuh air. Kalau kalian makan banyak bahan berprotein, kalian butuh banyak air untuk pencernaannya. Itu karena ini, pemotongan ikatan peptida membutuhkan air. Kemudian protein itu merupakan polipeptida yang tersusun dari banyak sekali asam amino. Asam amino ada 20 jenis yang kemudian bisa terangkai selang-seling membentuk polipeptida yang jenisnya itu tidak terhingga. Jadi susunannya itu bisa panjang sekali kemudian berselang-seling gitu ya. Pada tubuh manusia terdapat sekitar 30.000 jenis protein yang berbeda, 2% telah berhasil diidentifikasi. Kemudian setiap spesies memiliki bentuk protein yang khas. Bahkan sekalipun jenis molekulnya itu sama, sama-sama hemoglobin, tapi hemoglobin manusia bentuknya itu beda dengan hemoglobin kuda. Ya. Karena oksigen yang harus dibawa ke kuda kan beda sama manusia. Kemudian spesifikasi eh, apa? Spesifikasi per organismenya juga beda. Makanya kita nggak bisa ya kalau misalnya kekurangan darah gitu terus apa di transfusi itu dari darah kuda gitu nggak bisa, harus dari darah manusia juga. Nah, antara protein organisme yang berbeda itu beda. Jadi darah kuda dengan darah kelinci itu strukturnya hemoglobinnya beda, kita sama kelinci, kita sama manusia itu beda, even kita sama monyet aja beda. Nah, karena protein itu merupakan struktur yang khas, maka tidak boleh kehilangan satupun asam amino. Contohnya, hemoglobin darah kita itu kan tersusun dari 300 unit asam amino. Kalau salah satu aja hilang, misalnya satu asam glutamat gitu hilang atau diganti dengan asam amino lain, misalnya diganti valin, maka bentuk hemoglobin kita tidak akan normal. Jadi bentuknya kalau di biologi sel dulu saya jelaskan bentuknya menjadi menyerupai bulan sabit ya, gitu. Sehingga hemoglobin itu kalau kehilangan satu aja, even cuma kehilangan satu asam amino aja bakal bentuknya abnormal dan tidak mampu mengangkut oksigen sehingga individu yang mengalami hal tersebut akan mengalami kecacatan. Ini spesifik sekali. Kemudian fungsi protein. Yang pertama, protein berfungsi membangun jaringan pada tubuh. Jadi dari berat total kita itu protein itu menyusun sekitar 20%. Terus kalau misalnya seluruh air di dalam tubuh kita itu dihilangkan gitu ya, kita dikeringkan gitu, maka 50% dari berat kita itu tersusun dari protein. Protein dibutuhkan untuk sintesis jaringan, terutama pada bayi, remaja, anak-anak, dan wanita hamil. Makanya AKG protein pada remaja itu paling tinggi. Kemudian wanita hamil juga memiliki AKG protein lebih tinggi daripada wanita yang tidak hamil, gitu ya. Kemudian saat pemulihan dari sakit, operasi, kemudian luka bakar, misalnya kaki kita kena knalpot, gitu ya. Kemudian luka, nah perbaikan lukanya itu butuh protein. Kemudian yang kedua, protein diperlukan dalam memperbaiki jaringan tubuh.
Jadi sel-sel kita itu akan mengalami perombakan dan penyusunan secara kontinu. Kemudian yang ketiga, protein dibutuhkan untuk menghasilkan senyawa esensial. Dalam hal ini adalah enzim dan hormon. Enzim dan hormon merupakan protein yang pasti banget tersusun dari asam-asam amino dan tidak boleh ada asam amino yang salah, nggak boleh susunannya nggak boleh ada yang salah. Kemudian mesti komplit, misalnya satu hormon gitu ya, mesti tersusun dari asam amino urutannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya. G itu nggak boleh hilang, atau H itu nggak boleh hilang. Ya susunannya emang harus kayak gitu. Kemudian nggak boleh juga misalnya A, C, B, D, E, F, G nggak boleh. Harus A, B, C gitu. Nah makanya kita tuh penting banget kenapa kok perlu mengkonsumsi protein dengan kecernaan tinggi dan asam aminonya komponennya, asam amino esensialnya tinggi, itu karena tubuh kita tuh akan senantiasa memerlukan enzim dan hormon dengan asam amino penyusun yang spesifik, nggak boleh hilang salah satu. Kemudian yang keempat, protein itu penting dalam mengatur neraca air, misalnya di dalam darah dan protein antar sel. Protein plasma merupakan senyawa aktif yang bertugas untuk membentuk larutan koloid, dalam hal ini membentuk air. Contohnya albumin di dalam darah. Albumin itu kan protein ya. Nah, albumin ini bertugas menarik air dari cairan sel atau antar sel supaya ketegaran antar posisi antar sel itu tetap terjaga. Kalau misalnya kita kekurangan albumin gitu ya, sehingga protein darah itu berkurang, maka ruang-ruang antar sel itu akan menjadi terlalu encer, sehingga cairan sel itu bisa keluar. Jadi ketegaran sel berkurang, cairan sel itu bisa keluar dari sel gitu ya. Kemudian secara makro tuh, secara klinis di dalam tubuh kita akan muncul edema akibat terganggunya neraca osmotik. Jadi misalnya ruang antar sel menjadi terlalu encer atau darahnya itu terlalu encer, maka cairan sel itu akan keluar dan itu akan berbahaya. Kemudian yang kelima, mengatur neraca asam basa. Protein di dalam plasma itu bertugas untuk mempertahankan pH yang tepat sehingga pH darah akan selalu berada pada range pH normal atau netral. Kemudian antibodi, terutama pada masa corona kayak semacam ini ya, sekarang COVID-19 ini, kita tuh penting banget mengkonsumsi makanan bergizi, nggak cuma sekedar enak atau mengenyangkan, tapi juga mengandung asam-asam amino esensial. Karena asam-asam amino esensial sangat penting untuk membentuk antibodi. Dan antibodi itu kan protein ya. Kemudian yang ketujuh, berperan dalam mekanisme transport. Contohnya adalah asam amino untuk pembentukan asam empedu tadi ya. Itu untuk metabolisme lemak. Kemudian lipoprotein. Nah, lipoprotein dipakai untuk membentuk ini, membentuk yang di metabolisme lemak itu membentuk molekul lipoprotein itu lah, menyelubungi lemak itu loh. Saya jadi lupa ya. Jadi molekul lipoprotein itu diperlukan untuk menyelubungi molekul lemak sehingga dapat diangkut di dalam darah. Saya lupa nama molekulnya. Bisa lupa ya. Oke, nanti buka lagi materinya. Kemudian yang kedelapan sebagai sumber energi, dan ini fungsi mikro sih sebenarnya. Jadi tadi ya kita sudah bahas mengenai deaminasi. Kalau gugus amino itu mengalami deaminasi atau pemotongan gugus amin, maka tinggallah kerangka karbon atau komponen non nitrogen yang dapat dipakai untuk pembentukan energi ya di TCA cycle gitu ya, yang nilainya sebesar 4 kilokalori. Makanya pada materi tentang energi sudah dijelaskan bahwa nilai energi dari protein itu sebesar 4 kilokalori per gramnya. Tetapi ya pembentukan energi itu atau sumber energi itu bukanlah fungsi utama. Bukanlah fungsi utama dari protein. Jadi tetap di dalam tubuh kita itu pembentukan energi tetap dari gula ya yang terutama. Tetapi ada beberapa kondisi yang mendorong digunakannya protein sebagai sumber energi. Misalnya yang pertama, asupan energi dari karbohidrat maupun lemak itu kurang atau tidak mencukupi. Misalnya dalam kondisi puasa atau kita dalam kondisi kelaparan, tersesat di hutan atau di gunung, naudzubillah ya. Itu kemudian kekurangan makan gitu, cuma bisa makan daun-daunan. Nah, itu kan apa gulanya kan rendah ya. Sehingga asupan energi dari karbohidrat maupun lemak itu kurang atau tidak mencukupi, sehingga kemudian tubuh akan
switch atau mengubah metabolismenya untuk memecah protein di dalam tubuh, cadangan protein kita. Kemudian asupan protein melebihi kebutuhan tubuh. Nah, kalau misalnya asupan protein kita itu melebihi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka sebagian protein akan tadi mengalami deaminasi dan tertinggal kerangka karbon yang kemudian masuk ke TCA cycle. Kemudian beberapa asam amino esensial itu tidak tersedia bagi sintesis protein tubuh. Jadi kalau asam amino esensial itu tidak tersedia, misalnya gini, tadi ya ada enzim gitu, butuhnya tuh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ternyata G itu nggak ada, asam amino esensial G itu nggak ada. Nah, maka si enzim ini tidak akan terbentuk gitu. Karena tidak terbentuk, maka kemudian pecah lagi dan kemudian asam amino yang lain akan mengalami deaminasi. Nanti akan dijelaskan di slide yang berikutnya, slide lebih lanjut gitu ya. Kemudian klasifikasi protein itu sudah dijelaskan juga waktu biologi sel. Jadi ada protein struktural, contohnya kolagen, protein kontraktil yaitu aktin dan miosin pada otot, antibodi contohnya alfa globulin, sel T, sel B gitu ya, yang terdapat pada plasma darah yang berfungsi dalam perlindungan terhadap penyakit. Kemudian di dalam darah sendiri terdapat protein albumin, fibrinogen, dan hemoglobin. Albumin tadi ya fungsinya mengatur tekanan osmosis darah dan mempertahankan pH darah. Sedangkan fibrinogen merupakan protein yang berfungsi dalam pembekuan darah. Kalau hemoglobin kita tahu semuanya ya, Hb itu dipakai untuk transport oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ada kelompok protein hormonal, contohnya insulin yang berfungsi dalam pengaturan metabolisme karbohidrat atau memasukkan glukosa ke dalam sel ya. Kemudian ada misalnya hormon pertumbuhan, itu merangsang sintesis protein dan pertumbuhan. Kemudian ada enzim yang berfungsi sebagai biokatalisis di seluruh tubuh, di seluruh organ ada enzimnya. Bahkan di air ludah kita isinya enzim juga kan. Kemudian di dalam lambung ada enzim pepsin untuk mencerna protein, kemudian di pankreas mengeluarkan tripsin dan kemotripsin itu untuk mencerna protein, dan ribuan jenis enzim lainnya di seluruh tubuh. Itu tersusun dari polipeptida atau asam-asam amino yang membentuk rantai polipeptida, dan itu termasuk dalam jenis protein. Kemudian protein gizi itu daging, ikan, dan sebagainya yang merupakan sumber asam amino. Kemudian ada yang disebut nukleoprotein yang menjadi prekursor atau bahan pembentuk DNA maupun RNA yang membawa sifat genetis. Nah, masih di bagian pertama ini kita akan membahas mengenai bagaimana protein dicerna dan bagaimana protein diserap di dalam tubuh. Pertama, gini, bayangin bahwa molekul protein itu merupakan molekul yang besar dan kompleks karena tersusun dari ratusan hingga ribuan asam amino. Maka supaya bisa diabsorpsi dalam usus, rantai panjang protein itu mesti dipotong-potong dulu atau dicerna terlebih dahulu. Nah, enzim tertentu ya, itu bertugas untuk memotong-motong ikatan peptida atau menghidrolisis ikatan peptida. Untuk setiap satu kali pemotongan ikatan peptida, perlu satu molekul air. Makanya kalau kita makan makanan berprotein tinggi itu sebenarnya kita butuh minum air yang banyak. Hasil dari pemotongan atau pencernaan itu merupakan fragmen atau potongan-potongan peptida yang lebih kecil dan asam amino bebas. Sumber protein itu ada yang di dalam tubuh atau endogenes, berasal dari hasil hasil katabolisme di dalam saluran cerna yang dihidrolisis dan diabsorpsi bersama dengan protein pangan. Nah, bagaimana pencernaannya? Oke, ringkasannya seperti ini. Di mulut, protein akan dipotong-potong, bahan berprotein gitu ya, akan dipotong-potong menjadi potong-potong kecil supaya bisa ditelan, masuk ke lambung. Di lambung, protein akan ketemu dengan protease atau enzim pemotong protein. Kemudian hasil potongannya itu akan dibawa ke usus halus. Di usus halus akan ketemu dengan protease yang berasal dari pankreas. Ketemu juga protease yang berasal dari usus halus itu sendiri, sehingga akhirnya membentuk dipeptida. Kalau komponennya itu sudah menjadi dipeptida atau dua asam amino kecil-kecil, kemudian akan diserap di dinding usus. Di dinding usus, dipeptida akan dipotong menjadi potongan satu-satu asam amino satu-satu gitu, kemudian bisa diserap. Nah, di dalam lambung itu ada pepsinogen yang diaktifkan oleh asam lambung atau HCl. HCl itu akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jadi di lambung itu ada pepsinogen. Kalau dia
ketemu dengan HCl, pH-nya kan rendah, maka kemudian pepsinogen akan aktif menjadi pepsin. Nah, pepsin ini akan memotong-motong polipeptida di bagian gugus fenilalanin atau tirosin. Jadi kalau ada polipeptida panjang gitu, terus ada gugus fenilalanin sama tirosin, nah dipotongnya di sebelah situ. Menjadi potongan-potongan polipeptida yang lebih pendek. Kemudian dari lambung dibawa ke usus halus. Di usus halus itu sudah ada senyawa namanya tripsinogen. Ketika makanan itu masuk ke usus halus, maka ada suatu protein yang namanya enterokinase akan mengaktifkan si tripsinogen menjadi tripsin. Jadi sebelumnya si tripsinogen itu nggak aktif, tapi ketika ada makanan, kemudian rilis enterokinase, enterokinase akan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Sehingga tripsin itu berfungsi sebagai gunting yang memotong polipeptida tadi pada gugus lisin atau arginin. Jadi kalau nanti rantai polipeptida itu ada lisin sama arginin itu dipotong di sebelah situ. Kemudian kan tadi ada tripsin ya, tripsin bertugas memotong polipeptida pada lisin dan arginin. Nah, tripsin ini juga berfungsi mengaktifkan kimotripsinogen menjadi kimotripsin. Kimotripsin itu tugasnya apa? Kimotripsin itu tugasnya memotong-motong polipeptida di bagian asam amino triptofan, metionin, tirosin, sama fenilalanin. Gitu. Jadi dipotong-potong gitu, kebayang ya. Kenapa kok dipotongnya hanya di asam amino tertentu? Iya, soalnya kan kimotripsin, tripsin sama pepsin itu kan enzim. Jadi dia hanya bisa memotong pada struktur tertentu. Jadi kan kalau asam amino itu rantai R-nya itu beda, itu kan bentuknya juga beda kan. Makanya pepsin, tripsin sama kimotripsin itu hanya bisa memotong di rantai tertentu. Pepsin hanya bisa memotong di fenilalanin dan tirosin, tripsin hanya bisa memotong di bagian lisin dan arginin, sedangkan kimotripsin hanya bisa memotong di gugus karboksil, jadi memotong di sisi karboksilnya dari triptofan, metionin, tirosin, atau fenilalanin. Kemudian dari usus halus, polipeptida yang sudah lebih pendek tadi, oligopeptida gitu ya. Jadi rantai polipeptida yang lebih pendek itu akan dibawa ke dinding usus atau intestinal mukosa. Di bagian dinding usus atau mukosa tadi sudah ada menunggu dua enzim, yaitu aminopeptidase dan karboksipeptidase. Aminopeptidase bertugas memotong ikatan peptida di ujung yang dekat ujung gugus amino. Jadi kalau yang ujungnya amino itu dipotongin, gitu. Kemudian karboksipeptidase memotong yang ujungnya dari gugus karboksil, sehingga berjalan dari dua arah gitu. Yang satu motong dari gugus amino, yang satu motong dari gugus karboksil, kemudian menghasilkan dipeptida, dipeptida gitu. Ada apa? Peptida ganda gitu yang banyak banget. Nah, ini uraian pencernaannya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian apa yang terjadi di usus halus juga bisa dibaca sendiri. Nah, hasil digestinya itu adalah tadi sebelum ke dinding usus tuh ada 30% asam amino, itu langsung dapat diabsorpsi ya. Jadi dinding usus tuh cuma bisa nyerap asam amino, cuma bisa nyerap asam amino. Sekitar 30% dari total protein itu diserap. Gitu. Yang 70% bentuknya masih agak panjang-panjang. Dipeptida, tripeptida, sama fragmen-fragmen yang lebih panjang daripada itu, yang butuh dihidrolisis lebih lanjut. Makanya yang 70% ini akan ketemu dengan aminopeptidase sama karboksipeptidase. Sehingga kemudian dihasilkan dipeptida. Nah, di bagian breast border itu bagian mukosa yang udah siap nyerap gitu. Nah, di sana kalau masih bentuknya dipeptida itu tetap nggak bisa diserap. Makanya di bagian penyerap itu ada namanya enzim dipeptidase yang memotong dipeptida sehingga dihasilkan dua asam amino. Nah, masing-masing asam amino ini kemudian diserap. Dan ini adalah ringkasan pencernaan protein. Yang pertama, pepsin akan memotong polipeptida pada gugus aminofenil dan tirosin. Hasilnya adalah pepton dan polipeptida. Kemudian ketemu lagi ada tripsin, ya tripsinogen kan diaktifkan oleh enterokinase menjadi tripsin. Tripsin akan memotong polipeptida pada gugus arginin dan lisin. Kemudian tripsin juga akan mengaktifkan kemotripsinogen menjadi kimotripsin, sehingga kimotripsin ini bertindak seperti pemotong tajam gitu ya,
setelah diaktifasi memotong tajam polipeptida pada gugus karboksilnya, tirosin, fenilalanin, triptofan, dan metionin. Jadi kalau pepsin tadi memotong nempel di gugus aminonya fenilalanin dan tirosin, kalau tripsin sama kemotripsin itu memotong di gugus karboksilnya arginin, lisin, sama tirosin, fenilalanin, triptofan, dan metionin. Hasilnya adalah 30% sudah dalam bentuk mono asam amino, sedangkan 70% masih bentuknya kompleks. Makanya yang 70% kompleks ini akan dipotong-potong oleh karboksipeptidase dan aminopeptidase. Karboksipeptidase memotong itu dari dekat ujung karboksil dan aminopeptidase dari yang gugus amino. Makanya kemudian membentuk dua peptida atau dipeptida. Dipeptida kemudian akan dipotong menjadi satu-satu asam amino gitu ya oleh dipeptidase di brush border. Nah, ini dia skemanya, bisa dipelajarin, diingat-ingat gitu ya. Ingat, semua enzim penghidrolisis sangat membutuhkan H2O, sangat membutuhkan air, H, dan OH untuk dapat memotong asam amino. Gitu. Maka kemudian bagaimana protein dapat dicerna sangat berkaitan dengan seberapa banyak air yang kita cerna, dan ini adalah tabel koefisien digestibility atau kecernaan dari beberapa jenis protein. Bisa kita lihat di sini bahwa protein hewani memiliki tingkat kecernaan atau koefisien digestibility yang lebih tinggi daripada produk nabati. Dan kemudian ini adalah bagian absorpsi. Asam amino bebas itu dapat diabsorpsi dengan menggunakan transport aktif. Disebut transport aktif karena perlu energi, vitamin B6, dan mangan. Makanya kita tuh nggak boleh kekurangan vitamin B6. Kemudian 12% diabsorpsi di lambung, ya protein itu. Kemudian 60% atau sebagian besar diabsorpsi di usus halus, sedangkan 28% diabsorpsi di kolon atau usus besar. Kemudian asam amino yang telah diserap di brush border tadi akan melewati brush border di dinding usus, kemudian langsung masuk ke vena portal hepatika untuk dibawa ke liver atau hati, supaya habis itu dapat didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian molekul-molekul tripeptida atau asam amino 33 gitu ya, trio asam amino atau molekul yang lebih besar itu sebenarnya tidak bisa masuk ke pembuluh darah. Ya, tidak bisa. Jadi harusnya mono-mono gitu asam amino. Kalau misalnya dia maksa masuk ke pembuluh darah, maka akan muncul reaksi alergi. Reaksi alergi itu adalah reaksi ketika tubuh berusaha mengeluarkan asam amino itu. Pada bayi, jadi seringkali kan terjadi alergi pada bayi dan balita. Itu karena mungkin tingkat pencernaan proteinnya masih belum bagus, gitu. Sehingga kemudian tripeptida itu mungkin masih bisa masuk ke pembuluh darah, sehingga kemudian timbul reaksi alergi. Pada beberapa orang, pada beberapa balita gitu ya, semakin dia dewasa, maka akan reaksi alergi ini akan semakin berkurang. Dan ini beneran terjadi di anak saya. Jadi pas dia Zahro itu pas bayi banget itu sering mengalami alergi pada saat mengkonsumsi ikan, tapi semakin dia dewasa, itu reaksi gatal-gatalnya itu semakin berkurang. Kemudian pada bayi juga sangat perlu mengkonsumsi ASI, karena ASI merupakan komponen yang penting dalam pembentukan antibodi, sehingga bayi dapat lebih tahan terhadap penyakit menular. Nah, di sini adalah skema dari absorpsi protein, di sini bisa kalian lihat ya. Jadi masih ada dipeptida di sini nih, ada dipeptida, ada asam amino ganda kayak gini, sehingga kemudian di brush border ini dipotong gitu ya menjadi mono asam amino gitu ya. Kemudian ada molekul carrier atau molekul pembawa gitu ya. Ada molekul pembawa yang khusus untuk asam amino netral, ada yang untuk asam amino basa, kemudian ada juga molekul pembawa untuk asam amino dikarboksilat atau yang punya dua gugus karboksilat, misalnya glutamat dan aspartat. Kemudian ada molekul pembawa yang khusus untuk membawa special asam amino acid tadi ya, prolin, hidroksiprolin, sama glisin. Kemudian keberadaan ion Na+ itu dapat mempercepat proses transfer ini asam amino ini.
Nah, bagian berikutnya dari video yang akan saya buat adalah tentang metabolisme. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.